kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang kita berikan kesempatan untuk yang hadir di sini, boleh tunjuk tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dea. Saya seorang single mom karena suami saya berkhianat dengan perempuan lain. Sebelum saya bertanya, saya mau menceritakan tentang apa yang permasalahan ini. Saya menikah tahun lalu di bulan Januari, terus untuk awal-awal di 2 bulan pernikahan, saya ikut suami keluar kota karena suami saya jualan. Terus alhamdulillah di 2 bulan pernikahan sudah dikaruniai anak. Terus saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya karena di situ saya mual muntahnya sampai saya drop. Akhirnya saya sama suami saya LDR di Bogor dan saya di pasar itu. Setelah saya di rumah, banyak sekali hal-hal yang mencurigakan. Komunikasi kita sudah mulai rusak. Sampai akhirnya banyak hal-hal kecurigaan saya yang terbuka. Saya melihat story suami saya sendiri sedang bersama perempuan lain. Dan ternyata yang memposting story itu adalah perempuan itu sendiri. Saya lahiran gak ditemenin sama suami saya, gak ada support, gak ada rasa minta maaf dan rasa terima kasih sedikit pun. Setelah saya lahiran, sehari atau 2 hari, suami saya izin ke saya untuk berjualan ke pasar dan nyatanya dia liburan sama perempuan itu selama 10 hari tanpa nafkah, tanpa kabar. Lalu setelah suami saya pulang ke rumah, saya dapat chat dari perempuan itu, katanya gini, kasihan banget sih lahirannya gak ditemenin, anaknya gak dijengukin, sampai gak dinafkahin juga. Dari awal ketahuan pun saya udah berniat ingin cerai ya Pak Ustadz, karena rasanya benar-benar sakit sekali. Setelah sekali dia chat di TikTok, dia terus-terusan ganggu saya. Dia sampai berani video call suami saya pada saat saya di rumah, sampai bilang kayak gini, kan aku bilang ya Pak Ustadz ke dia, kenapa ganggu suami saya? Kata dia gini, kenapa emang orang itu laki lu juga, orang laki lu kecintaan kan ke gua, katanya. Terus setelah suami saya bangun tidur, respon suami yang saya kira akan ada di pihak saya, dia malah bilang kayak gini, kok lu berani-beraninya sih angkat telepon dia, emang lu siapa? Terus Baik. Akhirnya izin, Mbak setelah tahu ada pengkhianatan, apa yang Mbak lakukan? Setelah saya beres nipas, saya benar-benar minta petunjuk Pak Ustadz ya, dari istikharah sampai rajinin tahajud saya. Karena saya benar-benar minta ketenangan hati, kesembuhan hati, sampai akhirnya saya berani meninggalkan suami saya duluan, saya bekerja keluar kota. Karena dari pihak suami saya nggak mau menceraikan saya. Karena dari lahiran sampai terakhir tuh 20 Mei dia masih berhubungan dengan perempuan itu. Dan saya memberanikan diri setelah saya merasakan kesembuhan, saya beranikan viralkan itu di TikTok. Oke, Mbak akhirnya memviralkan hubungan mereka di sosial media. Oke, pertanyaan Mbak apa? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang istri yang memviralkan atau mengeluarkan aib rumah tangganya sendiri? Tapi maaf Pak Ustadz, untuk sekarang alhamdulillahnya di 21 Mei kemarin saya sudah diceraikan. Izin mungkin sebelum Ahilman jawab, saya ingin coba dengar POV-nya Mbak Vena sedikit.
Mbak Vena kalau melihat kasus seperti yang ditanyakan, bagaimana tanggapan Mbak Vena? Akhirnya mungkin beliau nggak sabar, akhirnya speak up dan share di sosial media tentang pengkhianatan itu. Kalau Mbak Vena gimana melihatnya? Kalau saya waktu itu memviralkan sesuatu yang menurut saya membahayakan hidup saya, KDRT. Kalau saya tidak viralkan, pasti saya dibalikan fakta. Dan itu buat saya, insya Allah itu menjadi kebenaran ya Mbak. Tapi setiap orang pasti punya ukuran. Saya tidak bisa menyalahkan Mbak dengan apa yang Mbak lakukan. Namanya juga kita perempuan, pasti kita punya rasa sakit hati yang mendalam. Tapi kalau untuk Mbak, saran saya, kita sama-sama perempuan, Mbak benar-benar pertama harus minta sama Allah. Saya juga jujur Pak Ustadz, bahasa Arab saya nggak terlalu bagus, tapi Allah maha mengerti doa-doa kita. Minta aja sama Allah apa aja, sedetil apapun dan continue. Habis sholat Mbak. Tuh, makasih Mbak, kuat ya. Bunda, sebagai perempuan kita punya perasaan. Dan kadang perasaan kita lebih dominan daripada logika yang kita hadirkan. Maka seringkali gak sedikit pas kita lagi sakit, lagi capek, ujungnya ingin ngungkap perasaan itu. Maka nanti pertanyaannya, apakah boleh kita mengungkap perasaan yang ada di hati kita? Jawabannya boleh. Tapi dengan catatan 3 syaratnya. 1, untuk menemukan kebenaran. 2, untuk mendapatkan keadilan. 3, untuk memperoleh jawaban. Maka hari ini izin ya, ada yang bercerita di kajian hati, ketemu Ahilman. Mohon maaf ya, kami siapkan ruangnya untuk bicara, bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi 3 alasannya. 1, untuk menunjukkan kebenaran. Makanya ketemu dengan gurunya, dikasih nasihatnya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang boleh, ini yang gak boleh. Daripada kita bercerita gak jelas, betul? Daripada kita bercerita di medsos gak jelas, lebih baik bercerita sama orang yang tepat. Karena Quran menyampaikan, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Berceritalah kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Dan ketika kita bercerita, bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk menemukan kebenaran, mana yang benar tentang pilihan kita. Yang kedua, menunjukkan keadilan. Apa yang tadi Mbak Vena lakukan. Karena perkara ini membahayakan kalau nggak diungkapkan, maka kita butuh keadilan. Dan yang ketiga, untuk menemukan jawaban dari semua yang pernah menjadi pertanyaan. Maka ke depan, Mbak sudah selesai hubungannya dengan yang bersangkutan, cukup tutup, selesaikan. Kalau sakitnya masih ada wajar, tapi nanti pelan-pelan Allah sembuhkan dengan waktu yang terus berjalan. Dan semoga Allah hadirkan banyak hikmah yang terbaik. Apa tadi kata Mbak Vena? Perbaiki hubungan sama Allah. Biar nanti Allah perbaiki hatimu dengan rasa sakit yang pernah kamu rasakan selama ini. Kuat, hebat, semangat. Semoga ada kebaikan setelah rasa sakit yang pernah dirasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Cuma ini sih, tolong ya jangan sebuta itu sama rasa sakit orang lain. Semoga mudah-mudahan Allah beri hidayah buat kalian berdua. Karena udah terlalu berlebihan, udah terlalu jahat sama anak kecil yang gak punya salah apa-apa. Karena kalian udah terlalu jolim. Tapi aku mau bilang sama anakku, maaf kalau misalkan dia lahir dari ibu yang seperti aku ya. Mungkin kalau misalkan gak ada dia pun juga aku gak akan mungkin bisa sesembuh sekarang. Karena aku rasa anakku itu benar-benar obat dari setiap rasa sakit semua tuh. Aku kalau lihat muka dia alhamdulillahnya langsung ngerasa, oh gak apa-apa, selagi anak sama aku insya Allah hidup aku baik-baik aja. Alhamdulillah sih ngerasa lebih tenang lagi, terus lebih ngerasa kebuka lagi. Ternyata emang dari setiap manusia tuh punya ujiannya masing-masing.
sembuh dari permasalahannya masing-masing. Lebih ke alhamdulillah mungkin emang jalanku seperti ini, tapi ternyata dari ikhlasku ini banyak hal-hal baik yang datang Kak, alhamdulillahnya.